pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam siar Ramadan hari ini tentang mencetak generasi Islami bersama Bapak Ustaz Rusnam SHI MHI dan Ibu-Ibu BKMT dari Puasia dan Kambu. Kami persilakan lanjutan pengajiannya, silakan Ibu yang mau bertanya. Tapi sebut nama tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ninang dari Majelis Talim Miftahul Jannah Puasia. Iya, silakan Bu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila kita memberi tapi tidak lupa kita sertakan foto. Iya. Kita share di sosmed supaya orang semua tahu bahwa saya memberi. Minta Foto. Penjelasan Pak Ustadz tuh bagaimana hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di foto dia pegang satu karung. Pasti ternyata hanya 2 genggam. Baik, Mas Ustaz, silakan Pak. Ini sensitif ini. Sensitif karena biasa banyak ini organisasi yang begini ya. Sini kayak bisa foto. Paksa sini kasih saya foto kok. Hati-hati begini. Jadi begini. Bolehkah kita kemudian memberi dengan harapan bisa kemudian didokumentasikan? Jadi begitu ya. Saya jangan langsung masuk ke sananya, nanti banyak yang kasihan. Karena nanti foto juga itu penting ya. Nah, saya mulai dari awalnya. Memang Nabi mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu predikat tingkat tinggi itu. Itu jenis sedekah yang begitu jenis sedekah yang begitu itu yang bisa menghilangkan kemudian bala bencana. Ibu harusnya ditabrak tengah, tiba-tiba tidak kena. Jadi sedekah yang kayak begitu sedekah keramat. Yang tiba-tiba orang rasakan dia tidak tahu siapa yang kasih. Tiba-tiba di masjid itu ada saja karpet bagus, tidak tahu siapa yang kasih. Bersih terus itu masjid, tidak tahu siapa ini yang bersedekah tenaga membersihkannya terus. Mati baru ditahu ternyata dia. Itu sedekah terbaik yang tidak ditahu tangan kiri ketika tangan kanan memberi. Tapi bolehkah terang-terangan memberi? Jadi dua-duanya boleh, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, sedekah itu boleh. Kalau bisa sembunyi-sembunyi juga boleh. Dua-duanya bagus, dua-duanya bisa bagus, bisa tidak bagus. Terang-terangan itu bisa kena 2 penyakit, namanya sum'ah dan ria. Mau disebut-sebut terus dan mau dilihat-lihat terus. Kalau sembunyi-sembunyi bisa terkena namanya ujub. Pas dia simpan uangnya dia memang tidak ada yang tahu saya, Pak. Memang jago saya. Dia puji dirinya sendiri. Itu ujub namanya. Memang saya kalau saya sudah duduk di depan begini ini, memang kelihatan orang. Aku dalam hatinya begitu itu. Hati-hati itu. Itu ujub kenanya. Tapi lebih sedikit penyakitnya dia. Kalau terang-terangan banyak yang bisa kena. Mau dilihat-lihat terus dia. Dengan cara apa? Tolong foto. Coba saya lihat dulu. Ulangin dulu yang kasih banyak-banyak saja, gampang jadi hapus. Bisa begitu bisa. Kalau untuk tujuannya menginspirasi, dokumentasi pertanggungjawaban panitia, dan hanya untuk menjadi bagian dari memotivasi orang lain. Tapi kalau kemudian lihat kondisinya kasihan itu, orang kota reda di dalam rumahnya, jangan misalnya. Saya belum pakai baju, sini bisa mau difoto saja. Jangan kasihan, jangan sampai kita pemberian kita ini tambah mempermalukan dia. Kalau orang yang tidak mau difoto, jangan kau belurpi mukanya di situ. Hargai juga itu. Sudah dia miskin kemudian tiba-tiba kau datang bulan puasa kasih hadiah. Hadiahmu juga tidak seberapa, Ji. Dia ini sudah puasa sebelum bulan Ramadan masuk, sudah puasa memang dia ini. Tiap tahun puasa. Tiap hari puasa karena memang tidak ada. Ini sudah kemudian habis hartanya, habis juga harga dirinya kau renggut lagi. Harus dikopamerkan begitu. Hati-hati yang begitu ya. Jadi itu namanya ria. Bisa juga sum'ah. Nanti tolong ini ya, disebut 2 kali ya di masjid, diulang. Hamba Allah yang rumahnya di samping kanan masjid. Sekalian ditulis namamu kalau mau begitu. Ya kan? Kok kasih saja. Kalau perlu suruh orang ketiga kah supaya tidak bisa dideteksi itu.
Malaikat sampai bingung, mana ini akarnya ini makan. Oh, ternyata dia catat tanpa nama. Begitu. Karena sulit itu, tetap itu ditahu, biar kau sembunyikan tetap ditahu. Saya sudah bilang tadi kan, tahu itu orang puas ya kepo-kepo, penasaran. Saya suka gangguin, saya punya sahabat satu ini. Karena dia sudah pensiun, harus dibangkitkan dia punya semangat supaya dia kembali. Jadi begitu itu, kita cari tahu itu, penasaran toh, semakin itu hamba Allah semakin penasaran. Sama saya itu. Iya. Jadi kalau di masjidku ada yang begitu, langsung saya tanya siapa kata tadi itu, langsung dikasih tahu sama ketua pembangunan. Haji ini yang sudah. Oh iya. Baik Pak Ustaz, langsung kesimpulan Pak. Baik. Jadi mentarbiah kemudian generasi itu salah satu caranya dengan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini salah satu namanya Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Makanya mari kita menggunakan seluruh perangkat Ramadan ini, puasa, sholat, tadarus, untuk kemudian menguatkan tarbiyah yang lain, sambil nantinya senantiasa memohon irada Allah. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan petunjuk oleh Allah, meskipun seluruh makhluk yang akan menyesatkan kita tidak akan bisa menyesatkan kita, tapi meskipun seluruh makhluk ingin memberi kita hidayah, kalau Allah tidak berkenan tidak akan dapatkan hidayah. Kita kembalikan keseluruhannya kepada Allah. Tarbiyah itu asasu kulla syai'in. At-tarbiyah laisa kulla syai'in walakin hiya asasu kulla syai'in. Tarbiyah itu memang bukan segala-galanya. Pendidikan itu bukan segala-galanya, tetapi pendidikan itu dasar dari kesegala-galanya. Dia menjadi pondasi segala sesuatu. Kalau ada ilmu, kita bisa dapat dunia. Ada ilmu bisa dapat akhirat. Ada ilmu bisa dapat dunia dan akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Akhirnya pemirsa, sampai di sini jumpa kita dalam program acara Siar Ramadan yang hari ini membahas topik tentang mencetak generasi Islami bersama Bapak Ustaz Rusnam SI MHI dan bersama ibu-ibu dari BKMT Puasia dan Kambu. Akhirnya kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim, Kendari bergerak, BKMT Maju Jaya.